Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan serta kemauan untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai salah satu bentuk tasyakur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga jumlahnya, yang kalaupun kita hitung-hitung maka tidak akan mampu kita membilangnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mendatangi majelis ilmu maka dia akan mendapatkan naungan di dunia, naungan para malaikat, dan di akhirat naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita waktu pertemuan sebelumnya sudah membahas bagian pertama dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan betul ya Abdullah bin Abbas ya. Khawatir keliru. Dan kita sudah membahas bagaimana Abdullah bin Abbas ini terkenal sebagai sahabat yang usianya masih muda ketika Rasulullah meninggal dunia, itu usianya 13 tahun. Namun beliau terkenal sebagai innahu fatal kuhuli, anak muda, fata itu anak muda yang kuhul, ya, kuhul, punya kebijaksanaan. Banyak di antara perkataannya itu adalah perkataan-perkataan yang menggugah manusia. Dan kita akan lihat nanti contohnya hari ini bagaimana beliau mempengaruhi orang-orang yang sempat bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib di zaman kepemimpinannya kembali ke barisan kaum muslimin. Kita akan lihat al-kuhul ini. Kemudian lahu lisanun saulun, bahwa bahasanya itu atau perkataannya itu penuh dengan saul, ya, penuh dengan saul, bukan suul. Saul itu artinya penuh dengan kedalaman makna, penuh dengan, jadi kalau kita bertanya maka kita akan mendapatkan jawaban, kita bertanya lagi dapat jawaban lagi, terus seperti itu. Kemudian wa qalbu uqul, ya, hati yang kalau kita dekati atau kita kenali, perjalanan hidupnya kita pelajari, maka al-aqul membuat kita makin pintar, makin cerdas kita. Jadi kehidupan para ulama itu kehidupan yang usianya tidak selalu mencerminkan mudanya usia. Jadi usianya mungkin relatif muda, tetapi keberkahan usia itu mungkin sama atau lebih dari orang-orang yang lebih tua daripadanya. Dan bahasanya itu atau ucapannya itu, perkataannya itu begitu terpilih sehingga di dalamnya penuh pelajaran-pelajaran. Ya. Jadi kata-kata sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, itu tidak berlaku untuk ulama. Ya, itu berlaku untuk orang-orang awam yang kebanyakan ngomong. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Tapi untuk ulama memang harus banyak dia berkata. Karena masalah umat ini banyak yang harus dia selesaikan. Gitu. Jadi harus kita pahami konteksnya. Tidak bisa kita pakai itu untuk membungkam ahli ilmu, tidak bisa. Atau orang yang punya banyak kajian yang dia memang dari kitab-kitab yang dia baca itu dia sampaikan. Kalau yang begini diam, repot kita. Yang justru harusnya banyak diam itu adalah orang-orang yang ya seharusnya tidak berbicara lah, katakanlah. Nah, itu diperlukan kejernihan hati. Ya, wa qalbun aqulun, itu bahwa hatinya yang jernih dan bersih dan terang benderang.
Jadi kita tahu kapan kita harus berbicara dan tahu kapan kita harus mendengar. Nah, itulah kira-kira pembukaannya kemarin, bagaimana beliau tidak salah pembahasan yang terakhir itu, Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk sholat di sampingnya, tapi beliau mundur ke belakang dengan alasan bahwa ma mana'aka an takuna bi izai ya Abdullah. Ditanya sama Nabi, kenapa engkau meninggalkan aku padahal kau sudah sholat di sebelahku, wahai Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Abbas maksudnya. Faqultu anta ajallu fi aini, engkau terlalu tinggi dalam pandanganku ya Rasulullah, wa a'azzu min an uwaziaka ya Rasulullah, dan aku terlalu tinggi, terlalu mulia untuk berada di sebelahmu. Engkau terlalu tinggi untuk aku ada di sebelahmu ya Rasulullah. Sehingga dengan pernyataan tersebut, wa rafa'a yadayhi ila sama, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit, wa qala, dan berkata dan berdoa, Allahumma atihil hikmah, ya Allah limpahkanlah hikmah kepada dia. Ya. Jadi begitu. Masya Allah. Pernah sekali waktu beliau seperti itu. Masya Allah. Padahal mungkin kalau kita ada kesempatan di samping Nabi, tentu kita akan kalau perlu peluk gitu ya, peluk, cium kalau perlu gitu ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun tidak bertemu di surga karena begitu jauhnya tingkatan-tingkatannya, paling tidak kita mendekap sunnah Nabi, mendekap perkataan Nabi, ya, mendekap dan merasakan manisnya ketika orang-orang yang pernah bersentuhan, pernah berdekatan dengan Rasulullah pun menjaga. Ya, walaupun pastinya kalau ditanya pastinya ingin dekat, tapi begitu. Ya, dalam rangka meninggikan Rasulullah dan menempatkan diri kita sesuai dengan kadar kita. Nah, berikutnya ini yang terkait dengan bagaimana kecerdasan beliau untuk menghadapi permasalahan. Dan permasalahannya nggak tanggung-tanggung, bukan masalah fiqhiyah, bukan masalah yang kecil-kecil, bukan yang ikhtilaf, bukan yang furu'iyah, bukan yang cabang-cabang, masalah yang sangat mencekam pada waktu itu. Lamma i'tazala ba'du ashabi Ali wa khadhaluhu fi biza'ati fi niza'ihi ma'a Muawiyah radhiyallahu anhuma, qala Abdullah bin Abbas li Ali radhiyallahu anhu, i'dzan li ya amiral mu'minin an atihil qauma wa ukallimahum. Gitu. Jadi sekali waktu kita tahu bahwa terdapat atau ada sebagian sahabat itu, ya, dari sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib meninggalkan wa khadaluhu, meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Ini sekedar gambaran bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, isu utamanya adalah orang-orang menuntut untuk ditangkap, diproses dan dihukumnya para pembunuh Khalifah Utsman, karena setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib waktu itu kebijakannya adalah tidak memperkeruh suasana lebih lanjut dengan menghukum orang dengan kondisi yang sangat-sangat waktu itu genting. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan mendatangi Ali bin Abi Thalib, mengirim orang mengatakan bahwa saya akan berbaiat kepadamu kalau pembunuh-pembunuh Utsman sudah tertangkap, sampai seperti itu. Makanya kemudian jadi seolah-olah ada dualisme kepemimpinan. Ya. Ali bin Abi Thalib di Madinah sebelum pindah ke Kufah, dan kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang tinggal di Damaskus sebagai wali Damaskus, gubernur Damaskus. Gitu. Nah, melihat hal ini dan untuk menghindarkan umat ini dari perpecahan lebih lanjut, maka qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu li Ali radhiyallahu anhu, berkata dia kepada Ali, i'dzan li, ya, izinkan aku, berikan izin kepadaku ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, an atiyal qauma wa ukallimahum, untuk mendatangi kaum yang memisahkan diri darimu itu. Aku ingin berbicara dengan mereka, memberitahu atau mencari tahu apa yang menyebabkan mereka meninggalkan barisan. Kemudian jawaban Ali bin Abi Thalib, faqala inni atakhawwafu,
Tapi saya khawatir, kata. Inni atakhawwafu 'alaika minhum. Saya takut engkau ini, pertama khawatir keberadaan engkau berada di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka. Khawatir juga mereka malah mengalahkanmu secara argumentatif. Ya, alaihim, alaik, ala itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Termasuk huruf jar yang di ulama ahli nahwu sharaf itu, ahli nahwu terutama itu menjelaskannya, penggunaan ala itu sangat-sangat luas. Ya, nah, di antaranya tadi sekedar takut berada di dalam mereka, takut bahwa alaika mereka bisa mengalahkan argumentasimu, ya, atau ketakutan-ketakutan lain yang dapat berakibat buruk. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Faqala kalla insyaallah, tidak. Insyaallah, bersandar kepada Allah SWT. Insyaallah tidak. Ya. Masyaallah. Tsumma dakhala alaihim falam yara qauman qattu ashadda ijtihadan. Maka mendatangi dia masuk, dia berangkat, kemudian berada di tengah-tengah mereka yang waktu itu kaum ini adalah kaum yang banyak berani mengambil keputusan-keputusan ijtihadiyah dengan cara-cara yang tidak lazim. Ya. Di antara mereka berkata, menyambut kedatangan Abdullah bin Abbas. Faqalu, mereka berkata, marhaban bika ya ibna Abbas, ma ja'a bik. Jadi mereka berkata, selamat datang wahai anaknya Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ji'tu wa haddithukum. Saya datang ke sini dalam rangka berbincang-bincang dengan kalian. Atau kalau maknanya diambil secara khusus, saya ingin berargumentasi atau menghadapi argumentasi kalian. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib? Padahal dialah yang secara sah diangkat, dibaiat sebagai khalifah. Ya Muawiyah ini kan bersyarat. Walaupun ada yang sebagian mengatakan bahwa dia dibaiat juga di Damaskus, tapi baiat di Damaskus ini dianggap menyalahi baiat yang pertama. Secara hukum harusnya Ali bin Abi Thalib punya hak untuk memeranginya, karena ini pengangkatan kedua itu bughat statusnya. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan segala kebijaksanaannya, ya, jauhnya pandangan dia untuk melihat ke depan bahwa kalau ini juga diberlakukan hukum yang pasti tadi, maka kan tambah jurang yang terjadi ini akan lebih besar. Jadi ada kalanya seorang pemimpin itu mengambil sikap ijtihadiyah, keputusan ijtihadiyah dalam rangka menyelamatkan maslahat yang lebih besar. Tapi kalau kita bukan sebagai qiyadah, bukan sebagai pemimpin, cukup kita mengambil kaidah-kaidah dasar. Bahwa tidak boleh memecah diri, tidak boleh keluar. Ya. Tapi ada kalanya ketika hal tersebut harus dilakukan atau harus ya. Akhirnya mereka kemudian berbincang-bincang di situ, apa masalah yang diangkat. Kata mereka, qalu nankimu alaihi thalathata umurin. Ya, kami berada dalam posisi seperti ini, kami berada di sini ya, karena 3 hal. Wa mahya, apa saja itu? Awwaluha annahu hakkamar rijala fi dinillah. Jadi keberatan pertama mereka, hasutan yang sampai kepada mereka itu bahwa Ali bin Abi Thalib ini apa istilahnya mengambil hukum, ya, mendahulukan hukum manusia, maksudnya menyelesaikan manusia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Wa thaniyaha, yang kedua, annahu qatala Aisyata wa Muawiyata wa lam ya'khudh ghanaima wala sabaya. Ali bin Abi Thalib ini sudah berperang menghadapi Aisyah, menghadapi Muawiyah, bahkan sudah hampir menang. Kalau Aisyah benar-benar menang, dikalahkan. Tapi dia tidak mengambil ghanimah, tidak mengambil tawanan. Itu yang kedua. Wa thalithuha, dan yang ketiga, annahu maha an nafsihi laqaba amiril mu'minin ma'a anil muslimin qad baya'uhu wa ammaruhu. Dia meninggalkan, ya, atau melepaskan, tidak mengambil laqab Amirul Mukminin, padahal dia ma'annal muslimina qad bay'uhu, padahal kami sudah membaiatnya. Dia meninggalkan jabatannya
meninggalkan gelar Amirul Mukminin, padahal kami sudah membaiatnya, kami sudah mengambil perintah mengangkatnya dengan titel tersebut. Tidak ada 3 yang dihasutkan kepada mereka. Pertama, dianggap tahkim. Ya, tahkim itu proses yang kita tahu sebenarnya ketika Muawiyah berperang, itu sudah hampir terpojok, sudah hampir kalah. Tetapi golongan Muawiyah kemudian mengangkat mushaf dan kemudian mengatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran. Untuk supaya peperangan itu berhenti. Padahal mereka sudah terpojok. Nah, sebagian orang ini mengatakan, harusnya sudah habis saja, tidak perlu berhenti di situ. Tapi Ali bin Abi Thalib selalu tujuannya itu ingin menyatukan umat. Kalau masih ada peluang sekecil apapun untuk menyatukan umat, akan diambil. Nah, inilah kadang-kadang manusia banyak yang tidak bisa memahami keputusan-keputusan besar seperti itu. Sehingga berhentinya peperangan itu, ya, proses tahkim kita sudah tahu, mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini. Saya ingin fokus kepada bagaimana Abdullah bin Abbas mengatasinya. Ya, bagaimana Abdullah bin Abbas mengatasinya. Itu menjadi isu besar. Jadi menurut mereka harusnya lawan sudah terpojok, selesaikan. Kenapa harus berhenti dulu, berunding lagi, bahkan hasil perundingannya pun dianggap merugikan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, berperang sama Aisyah, berperang sama Muawiyah, tapi orang-orang ini tidak ditangkap, tidak disuruh dikembalikan saja ke negerinya. Gimana? Mereka sudah memerangi, tapi kok dibegitukan? Yang kedua. Yang ketiga, sudah dibaiat sebagai Amirul Mukminin, tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau menggunakan titel itu. Ya, salah satu penyebabnya karena Ali bin Abi Thalib merasa belum memimpin seluruh umat, baru sebagian umat. Jadi merasa tidak pantas. Ini memang tingginya, mulianya adab yang dimiliki oleh karamallahu wajhah Ali bin Abi Thalib. Baru kita lihat satu-satu bagaimana dia menghadapi. Faqala ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddathtukum min hadithi Rasulillah ma la tunkirunah. Bagaimana menurut kalian kalau kita dengarkan atau kita ambil pelajaran dari kitab Allah, dari Al-Quran, dan kita ambil dari hadis Nabi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatarji'una amma antum fihi, apakah dengan seperti itu kalian mau kalau saya bisa buktikan dengan Al-Quran dan sunnah, apakah kalian mau kembali? Afatarji'un, ya, apakah kalian mau kembali ke barisan kaum muslimin, tidak memisahkan diri, maksudnya ke barisan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau saya bisa jelaskan, jawaban mereka, nah, baiklah. Ya, jadi menarik ini, bahwa yang dipakai sebagai rujukan tidak lain-lain kecuali Al-Quran dan hadis. Saya siapkan dulu surat Al-Maidah ayat 95 yang dipakai. Panjang juga. Baik, bismillah. Jadi beliau berkata begini. Qala amma qaulukum, berdasarkan perkataan kalian, innahu hakkamar rijala fi dinillah. Kalian mengatakan bahwa keputusan seseorang atau kesepakatan antara laki-laki, antara Ali dan Muawiyah dianggap menginjak-injak atau mengalahkan ketetapan Allah. Wallahi subhanahu wa ta'ala yaqul, padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Maidah ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, la taqtulus sayda wa antum hurum, sedangkan kalian lagi ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian membunuh dengan sengaja,
maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan yang kalian bunuh atau yang kalian buru dan bunuh tersebut. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Ya. Dan itu harus diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ya. Mana tadi? Dawa adlim minkum hadiyam balighal ka'bati. Au kaffaratun ta'amu masakina au adlu dzalika siyamal liyadhuqa wabala amrihi. Wabala amrihi. Afallahu amma salaf wa man ada fayang taqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Masyaallah. Jadi argumentasinya begitu. Menurut putusan dua orang yang adil sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat atau membayar tebusan dengan memberi makan, ya. Ka'bah au kafaratun ta'amu masakin, memberi makan kepada orang-orang yang miskin, atau berpuasa, au adlu dzalika siyamal liyadhuqa wabala amrihi, atau kalian kemudian berpuasa seimbang dengan makanan yang keluar itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah sudah memaafkan mereka. Afallahu amma salaf, atas kelakuan mereka sebelumnya. Wa man ada fayang taqimu, barang siapa yang sudah kembali mengerjakannya, niscaya kalau sudah diampuni Allah tapi masih mengulangi perbuatan tadi, wa man ada fayang taqimullahu minhu Allahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan memiliki kemampuan untuk intiqam, menyiksa. Kata beliau begitu. Bagaimana argumentasinya? Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anshudukumullah afa hukmar rijali fi haqqni dima'ihim wa anfusihim wa salahi dzati bainihim ahaqqu am hukmuhum fi arnabin thamanuha rub'u dirham. Kata beliau, bagaimana menurut kalian, apakah seseorang yang kemudian menghentikan peperangan, mencari titik temu, ya, menyelamatkan darah berikutnya atau nyawa berikutnya, dima'ihim, tertumpah lagi, apakah itu dianggap lebih rendah daripada orang yang ingin menyelamatkan darah dari binatang-binatang yang terbunuh, padahal tidak sampai harganya itu rub'u dirham, seperempat dirham. Wah, langsung mereka terfikirkan. Jadi mereka begitu marahnya dengan Ali bin Abi Thalib mau berhenti berperang untuk mencari titik temu, padahal pada saat yang sama, seandainya diteruskan peperangan itu, makin banyak lagi darah yang tertumpah, padahal masalahnya belum selesai. Sudah cukup darah yang tertumpah di awal peperangan itu, perang Siffin itu. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin supaya tidak ada lagi orang yang mati. Jadi berperang itu dalam keadaan sebenarnya terpaksa. Kalau diteruskan, ya tentu makin banyak lagi orang yang mati. Apakah masalahnya selesai dengan makin banyaknya orang yang mati? Tidak juga. Padahal jelas dalam aturan seperti dia kata tadi. Bahkan membunuh satu hewan saja, itu harus itu. Gimana membunuh satu manusia atau ribuan manusia? Mana yang lebih berat? Sedangkan kalian kalau haji, begitu hati-hati kan untuk tidak membunuh binatang ketika sedang ihram. Bahkan kalau membunuh harus mendatangkan binatang yang serupa, yang setara, atau tadi memberi makan orang miskin, atau tadi puasa, dan seterusnya. Itu saja kalian taati. Baru tercerahkan. Inilah yang disebut dengan akalnya tadi begitu mencerahkan. Pikirannya begitu menjelaskan. Jadi terkadang kita untuk urusan yang berat kita ringankan, untuk urusan yang ringan kita beratkan. Itu biasa manusia. Padahal seharusnya dia bisa lebih memahami bahwa apa yang dituju oleh Ali bin Abi Thalib untuk berhenti itu bukan untuk menggagalkan, bukan untuk merendahkan hukum Allah SWT. Justru sedang menyelamatkan manusia-manusia yang
sebenarnya berada di sana tapi tidak tahu duduk masalah. Jadi Ali bin Abi Thalib menilai bahwa pasukan Muawiyah itu banyak yang asobiyah saja. Ya karena Muawiyah yang memimpin maka mereka berperang. Banyak di antara mereka yang tidak tahu masalah. Nah, terkadang kita ini karena hanya melihat ada orang kumpul di suatu barisan gitu ya, terus kita anggap mereka ini semuanya identik. Padahal bisa jadi yang ideologis, yang membuat masalah itu cuma satu dua. Yang lain itu karena nggak enak gitu. Karena ini kakaknya. Kadang-kadang begitu kan? Atau karena ini mungkin orang satu kampung, solidaritas. Pas ditanya kan sering tuh demo kan. Tanya, kenapa kamu berdemo? Nggak tahu. Yang tahu yang cuma paling depan tuh yang bawa tuntutan itu ya, Pak. Yang di belakang ini karena saya diajak makan, tahunya dibawa ke sini gitu. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak tahu sama sekali itu ya dihukum dengan hukum yang sama beratnya dengan yang membuat onar. Tuh. Akhirnya apa jawaban mereka? Faqalu bal fi haqqni dima'il muslimina wa salahi dzati bainihim. Tentu yang lebih patut kita hargai, yang lebih patut kita muliakan adalah orang yang menjaga al-haq atau al-hikmah. Orang yang menjaga kemuliaan itu dari tidak membiarkan tertumpahnya hakni dima'il muslimin, yaitu orang tentu yang lebih mulia adalah orang yang menjaga agar darah kaum muslimin itu tidak tumpah begitu saja. Wasalahi dzati bainihim, dan orang yang merujukkan, memperbaiki hubungan di antara dua kelompok yang sedang berseteru. Jadi, Masya Allah, kita nggak kepikir gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi waktu itu menggunakan ayat yang terkait dengan ihram, larangan ihram. Nggak kepikir. Itulah dibutuhkannya Abdullah bin Abbas itu. Makanya orang tahu dalil itu belum boleh memberi fatwa kalau dia tidak mengerti proses yang dinamakan tadlil. Tahu dalil dengan tadlil itu beda. Ini dalilnya ada di 1, 2, 3, 4. Tapi mana yang cocok untuk keadaan ini? Itu tadlil. Proses menurunkan nas itu, baik itu kalam Allah maupun sunnah Nabi untuk menyelesaikan satu masalah. Masalahnya adalah orang bertempur. Kita cari di ayat-ayat perang nggak ketemu. Semuanya ya harus selesaikan. Ternyata untuk menjelaskan masalah ini tidak selalu yang dipergunakan adalah fikih pertempuran, fikih qital maupun fikih harb. Tapi bisa dipakai dari fikih menyelamatkan atau menjaga dari pertumpahan darah atau ditumpahkannya bahkan darah hewan pada saat terjadinya atau orang sedang berihram. Jadi mudah-mudahan ngerti di sini. Itulah kenapa kalau menjadi dai, mengajak orang kepada kebaikan boleh siapa saja. Mengajak orang yuk ke masjid, yuk ngaji, itu boleh siapa saja. Tapi kalau sudah urusan ini ada masalah ini, masalah warisan, masalah harta, masalah apa, itu tidak bisa lagi sembarang orang. Sudah harus orang yang mengetahui hukum-hukumnya. Lalu untuk berdakwah, setiap kita dan ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang berpuasa, ngajak orang sedekah, itu silakan siapa aja. Tapi kalau sudah disuruh menghitung harta warisan, itu tidak boleh sembarang orang lagi. Sudah harus orang yang tahu hukum-hukum. Ketika tiba-tiba ada perintah untuk berjuang fisabilillah, harus ulama yang mengerti kadar-kadar hukum. Karena tidak bisa dikira-kira. Ya, jadi bukan berarti nanti semua-semuanya kita limpahkan kepada alim ulama. Mereka juga banyak urusan yang lain. Ya, kita kalau ngajak ke masjid ya cukup kita-kita lah. Itu cukup kita-kita aja. Faqala, berkata kemudian Abdullah bin Abbas, akhrajna min hadhihi, apakah dengan argumentasi ini kalian mau keluar dari barisan pembangkangan tadi? Allahumma na'am. Tentu saja kami mau. Dengan satu argumentasi itu, serombongan kaum muslimin balik ke barisan. Sebagian kaum muslim yang keluar tadi kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi satu kalimat bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan. Ya, Masya Allah. Kita sudah pernah menyelamatkan berapa orang? Menyelamatkan berapa orang yang sudah kita lakukan? Menyelamatkan orang dari kebinasaan sudah berapa orang? Ya, dengan satu ayat saja sudah bisa membawa sekian ribu orang rujuk kembali kepada
barisan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, qala wa amma qaulukum inna aliyan, sesungguhnya kalian menduga, kalian mengatakan berargumentasi bahwa Ali qatala walam yasbi kama sabah Rasulullah. Kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang tapi enggak ngambil tawanan sebagaimana Rasulullah ngambil tawanan. Apa kuntum turiduna an tasbu ummukum Aisyata? Ditanya sama Abdullah bin Mas, apakah kalian sampai hati menjadikan tasbu, menjadikan sabak, menjadikan tawanan ummukum, ibu kalian Aisyata? Kalian sampai hati punya pandangan bahwa Aisyah udah dijadiin tawanan aja? Kata dia. Orang diam tuh semua. Kayak gini lah diam semua. Kalau kita diamnya karena mungkin sambil nahan-nahan ngantuk. Apa maksudnya? Fa in qultum na'am, kalau kalian katakan na'am, faqad kafartum. Kafir kalian. Kalau kalian menganggap bahwa ummahat kan apa namanya, apa istilahnya? Ini ada argumentasinya nanti di belakang menggunakan ayat suratul Ahzab ayat ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa nabi itu harus jauh lebih dimuliakan daripada mukmin dan dirinya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu harus jadi ibu-ibu kalian. Maksudnya harus jadi ibu itu harus kalian muliakan seperti kalian memuliakan ibu kalian, bahkan harusnya lebih daripada kalian memuliakan ibu kalian sendiri. Itu maksudnya. Jadi kata beliau, fa in qultum na'am, kalau kalian katakan iya, pantas Aisyah misalnya menjadi tawanan karena kalah perang, faqad kafartum. Kalian sudah kufur. Ya, menjadikan ibu sendiri sebagai tawanan itu masuk ada akal kan? Maksudnya. Wa in qultum innaha laisat bi ummikum kafartum aidan. Kalau kalian mengatakan oh itu bukan ibu saya, sama saja kalian mengingkari, maka kemudian dibacakan fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Begitu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, jadi jelas Ali bin Abi Thalib itu sudah tepat. Ketika berperang memang harus dikalahkan, tapi setelah kalah tidak perlu diperlakukan layaknya perang yang lain. Jadi kalian masa iya menuntut agar Ali menjadikan Aisyah tawanan? Tidak mungkin. Bunda Aisyah itu istri Nabi, statusnya tidak putus walaupun Rasulullah sudah wafat, dan sebagai istri Nabi tadi wa azwajuhu ummahatuhum, semua istri Nabi, bukan hanya Bunda Aisyah. Kalau mereka masih hidup, maka statusnya seperti itu. Makanya nanti absurd ketika ada pengikut Ali yang menyebut dirinya pengikut Ali, tapi melaknat Aisyah. Itu tidak bisa, tidak nyambung ibaratnya. Ada nanti kaum ghulat, mereka yang berlebih-lebihan mengkultuskan Ali, tapi melaknat Bunda Aisyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sudah berperang, tapi memuliakan, kembalinya itu bahkan dikembalikan, dikawal dan sebagainya, kembali ke kota Madinah. Tidak perlu diperlakukan lebih dari itu. Nanti tentang bagaimana perang Jamal itu kita bahas lain kali. Fakhtaru li anfusikum ma syi'tum, pilihlah, kata Abdullah bin Abbas, silakan kalian pilih mana yang kalian mau ngapain. Silakan, tapi tidak akan mungkin kalian tega untuk menjadikan ibu kalian sebagai tawanan, ibu kalian sendiri. Tsumma qala akhrajna min hadhihi aidan, apakah ini sudah beres? Apakah sudah selesai argumentasi kedua? Allahumma na'am. Maka bergeser lagi sepertiganya lagi dari puluhan ribu tadi. Tadi sudah sepertiga, sudah cukup puas dengan argumentasi yang pertama. Serombongan lagi mungkin masih menyimpan unek-unek masalah ini. Mungkin mereka ikut berperang. Terus mereka berharap ada tawanan-tawanan, tapi tidak satupun ditawan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena berperangnya bukan berperang yang normal, bukan melawan orang kafirin yang memang memungkinkan adanya ayat-ayat ghanimah berlaku di situ. Itu pun kalau kita bahas bagaimana Rasulullah menjadikan tawanan-tawanan di dalam perang itu, tidak semuanya kemudian dijadikan tawanan seperti halnya tawanan-tawanan biasa. Ada sebagian dari mereka yang dibebaskan, ada sebagian dari mereka dilepaskan karena tebusan. Makanya nanti
ketika kita belajar hukum itu ada juga kita pelajari pengecualian-pengecualian. Kemudian yang berikutnya, wa amma qaulukum, sedangkan argumentasi yang ketiga, perkataan kalian, inna aliyan qad maha an nafsihi laqaba imra'atil mu'minin. Imra'atil mu'min, ya Amir ya. Kalian mengatakan bahwa Ali menangguhkan atau tidak menggunakan julukan dia sebagai pemimpin kaum muslimin. Apakah itu yang menjadikan kalian tidak suka dengan Ali? Kata Abdullah bin Abbas. Kalau yang dua tadi menggunakan ayat. Yang ketiga nampaknya menggunakan hadis atau peristiwa yang dialami Nabi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina talaba minal musyrikina yaumal Hudaybiyah. Kalian masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada orang-orang musyrikin di perang atau di perjanjian Hudaybiyah an yaktubu fi sulhi, ketika menulis perjanjian, al-sulhun itu perjanjian. Ketika mereka ingin menulis perjanjian itu, menuliskan di dalamnya Muhammad Rasulullah, kata Nabi, tuliskan dari Muhammad Rasulullah kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Qalu, mereka berkata, lau kunna nu'minu annaka Rasulullah ma sodadnaka anil bait wala qatalnaka. Kata mereka, seandainya kami itu mempercayai bahwa engkau itu memang Rasulullah, ngapain kami memerang? Kenapa kami keluar dari rumah? Kenapa kami memerangi engkau? Walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Udah, gak usah pakai ditulis Rasulullah. Perjanjian ini pokoknya antara Muhammad dengan kami. Langsung nggak perlu dijelasin ya, langsung ngerti. Rasulullah saja gelarnya sebagai Rasulullah, Muhammad gelarnya sebagai Rasulullah saja pernah tidak ditulis di perjanjian Hudaybiyah itu. Kalau Rasulullah, kalau Muhammad pernah membiarkan bahwa kedudukannya atau tulisan dia atau titel ya, mungkin tak pas mungkin kalau titel ya, bukan titel. Kalau titel itu kan kayak gelar-gelar kita ini. Ya. Jadi argumentasinya menarik bahwa kalian mempermasalahkan Ali bin Abi Thalib tidak mau menggunakan amirul jabatan atau titel Amirul Mukminin. Tapi kalian biasa-biasa aja. Waktu Rasulullah tidak disebut, ketika Muhammad tidak disebut Rasulullah di dalam perjanjian Hudaybiyah. Sekarang mana yang lebih mulia? Titel, jabatan, walaupun aslinya bukan jabatan itu ya. Derajat itu Rasulullah, apakah Amirul Mukminin? Itu selesai. Akhirnya balik semua orang-orang. Itulah kenapa orang yang cerdas itu, seorang alim itu, kan doa Nabi kan tadi, ya Allah berikan hikmah kepada anak muda ini. Kan doanya begitu. Ketika Abdullah bin Abbas nggak mau sholat di sebelah Nabi, udah jelas sholatnya cuma berdua. Secara fikih juga jelas kalau ya laki-laki dengan laki-laki sholat, imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, mundur sedikit. Tapi dia ke belakang. Kalau kajiannya kajian fikih, mungkin kita mengatakan, wah ini tidak cocok. Tapi pada saat itu bukan hanya kajian fikih, kata Rasul. Abdullah bin Abbas tidak mau, maksudnya terlalu tinggi Rasulullah itu dibandingkan dia untuk posisinya di samping, jadi mundur dia di belakang. Nah kata Nabi ini, Masya Allah, ya Allah, sampai ngangkat tangan, ya Allah, limpahkanlah hikmah seperti yang dia baru saja demonstrasikan, ibaratnya, tunjukkan di depanku, limpahkan kepada dia. Dan ternyata betul. Bayangkan dengan 3 dalil, bisa membawa puluhan ribu orang, rujuk balik ke barisan kaum muslimin. Padahal tadi udah siap. Mungkin kalau dibiarkan bisa jadi ngangkat perang juga. Nah, itulah kelebihan Abdullah bin Abbas yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Ibnu Abbas ya. Kadang-kadang disebut Abdullah bin Abbas, kadang-kadang disingkat saja Ibnu Abbas ya. Tapi kalau Ibnu Abbas itu kita harus tahu yang dimaksud Abdullah bin Abbas, karena Al-Abbas punya banyak anak, gitu, yang laki-laki. Gitu. Jadi kalau Ibnu Abbas kita harus tahu maksudnya Abdullah bin Abbas, karena nanti bisa yang lain. Bisa Al-Fadl kan, istrinya Al-Abbas itu dipanggil Ummul Fadl. Oleh Muawiyah waktu Fatu Makkah dipanggilnya Ya Abal Fadl. Panggilannya Abu Fadlun. Ada anaknya namanya Fadl. Nah, kalau kita katakan Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas bisa di
Apakah yang Abdullah, apakah yang Fadl? Ya, kita semua tahu bahwa yang disebut dengan Ibnu Abbas adalah Abdullah. Jadi, boleh kita pakai antara dua itu, asal jangan lupa bahwa yang kita maksud yang satu itu. Al-Abbas nggak pernah disebut Abu Abdullah, nggak pernah. Hampir nggak pernah seingat saya. Ya Aba Abdullah gitu, nggak ada. Belum pernah, mungkin saya kurang baca aja. Tapi ya Abul Fadl ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ada di Ibnu Ishaq juga. Ya, ketika Rasulullah mengirim Al-Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, untuk melobi Muawiyah supaya dia mau meredakan orang-orang Mekah ketika Rasulullah datang untuk memfutuhkan Mekah, Fatu Mekah. Nah, itu ada salah satu diskusi jawabannya itu, obrolan-obrolan itu. Muawiyah itu memanggil Al-Abbas itu Abu Fadl. Ya, Abu Fadl. Ya Abul Fadl. Begitu. Apa yang terjadi? Setelah itu, fahal kharajna min hadhihi, apakah sudah selesai, sudah ada jawabannya atas argumentasi ketiga? Allahumma na'am, kata mereka. Ya, sungguh iya, sudah ada. Masya Allah. Wa kana min thamrati hadzal liqa, dan hasil buah dampak dari pertemuan itu, bayangin itu, kita itu kan kadang-kadang sebagai ilustrasi saja, ngisi kajian begini, ada rasa tanggung jawab yang berat. Lebih berat lagi kalau jadi khotib Jumat. Karena ribuan orang yang lebih banyak, mata semua tertuju kepada kita. Ya. Sehingga ada rasa, kadang-kadang yang sudah disusun itu bisa hilang. Bayangkan ini ngadepin puluhan ribu, ganas-ganas, pakai pedang, udah siap perang. Tiba-tiba anak muda datang, bisa membuat tenang situasi. Itu bukan sekedar bisa argumen, ya. Penjagaan dirinya tuh tinggi. Kan banyak di antara kita juga kalau udah di atas panggung demam, makanya disebut demam panggung. Apalannya terus mau ngomong apa udah disiapkan, begitu naik ke panggung bles gitu hilang. Apalagi yang mendengarkan udah siap berargumen, apalagi kita lihat ada guru kita di situ, ada alim ulama, oh itu lebih cepat lagi hilangnya. Nah, jadi pahami dulu ketika Abdullah bin Abbas menghadapi puluhan ribu orang yang membangkang ini orang-orang alim di depannya. Jadi keberadaan beliau saja di depan orang-orang itu saja itu sudah karomah sendirinya. Apalagi bisa berargumentasi dengan tenang, meyakinkan orang dengan tenang, dengan bahasa yang lugas, sehingga 3 gelombang orang itu sadar. Oh iya ya, kenapa saya tidak terpikir? Kita sering begitu juga kan kalau ngisi kajian, ada yang ngisi itu begitu menguasai bahan kita, oh iya, ayatnya saya tahu, tapi kok yang nggak kalau ini tuh maksudnya ke sini. Kenapa pertemuan itu efeknya begitu terasa? Wa amma azharahu fi Abdullah ibnu Abbasin min hikmatin. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu datang dengan hikmah balighatin wa hujjatin damighatin. Jadi dia datang dengan hujah yang kuat, yang lengkap, dan dia datang juga dengan kebulatan tekad kuat. Jadi di samping kita itu memang harus punya keyakinan bahwa ini satu kebenaran, juga harus menguatkan diri kita untuk tampil di depan, sekaligus juga kita mampu memberikan solusi atau mampu memberikan pandangan. Anna ada minhum ishruna alfan ila sufufi Ali. Bahkan ada yang mencatat bahwa setelah 3 argumentasi itu diselesaikan, ada kembali minhum dari rombongan yang banyak itu, kembali di antara mereka itu ishruna alfan, 20.000 rombongan, 20.000 orang, 3 hujah, 20.000 orang. Ila sufufi Ali, kembali ke barisannya Ali bin Abi Thalib. Wa asarra 4,000 ala khusumatihim, akan tetapi ada 4,000, masih ada 4.000 orang. Kenapa 4.000 orang ini tidak kembali ke barisan kaum muslimin? Karena ada khusumah. Khusumah itu marah yang sampai puncaknya. Makanya kita sebut kesumat. Ada bahasa Indonesia. Ya, kalau dendam kesumat, marah kesumat. Itu asal katanya khusumah.
Jadi jangan kesumat, marah boleh, namanya manusia kan ada marah. Walaupun marah pun harus dikurangi. Ya. Kemarahan, apalagi meledak-ledak. Kalau meledak-ledak itu kan bomnya 2 kali. Dur, kan. Meledak-ledak. Kalau meledak saja sekali. Ya. Kalau di Betawi itu kan ada mercon bantul itu kan yang dibanting itu dor. Nah gitu meledak. Khusumah, meledak-ledak dan ya kalau orang sudah marahnya sampai khusumah, sampai ibarat puncaknya itu udah nggak bisa diselamatkan kadang-kadang. Makanya kalau lagi marah, memang seharusnya banyak istighfar. Harusnya berhenti. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau marah itu berhenti, kalau masih memuncak juga wudu, mengambil wudu, masih memuncak juga salat, masih memuncak juga baring, masih memuncak juga pejamkan mata, masih marah juga la haula wala quwata illa billah. Ada berat. Jadi masih ada 4.000 ya. Kita tidak mengatakan bahwa beliau gagal. Beliau sukses 20.000 berhasil tuh. Tapi yang 4.000 masih tinggal. 4.000 inilah nantinya yang menjadi sumber kekacauan berikutnya. Ya kan? Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh juga kan? Terbunuh juga. Jadi ada berapa tadi? Wa asara 4,000 ala khusumatihim lahu inadan wa iradan anil haq. Mereka itu tidak mau menerima, menolak kebenaran. Nah, itu. Kalau mau marah-marah ya itulah. Ingat-ingat. Marah kita itu sebenarnya mungkin saja tidak perlu. Tapi biasanya baru nggak tidak perlunya itu setelah. Kalau pas lagi marah lu belum ingat itu. Nanti kalau sudahnya baru nyesel. Nah, repotnya itu kalau kita memarahi sesuatu itu kan sudah terkeluarkan. Emang menahan marah itu sangat berat. Makanya ada hadis la taghdab falakal jannah. Kok kita mikir kok cuma nahan marah aja kok diganjarnya surga sih? Kok kayaknya kegedean gitu. Kalau dalam konteks ini wajar sekali. Wajar sekali karena bisa berbuntut kepada kezaliman, ya, pembunuhan, dan seterusnya. Mungkin dulu pertama kali kita dengar la taghdab walakal jannah itu jangan marah maka engkau dapat. Oh iya sih cuma nahan marah aja dapat surga. Gitu. Padahal sebenarnya itu betul sekali. Karena marahnya pemimpin, marahnya komandan, marahnya panglima, itu kan fatal ya. Lalu malahnya tukang sapu, paling sapu aja yang dihajar, boom, patah sapunya doang. Bayangin komandan marah kan, kasih perintah, serang gitu, udah tuh. Berapa ribu orang mati. Pasukannya ya nurut, namanya disuruh komandan. Orang alim, hawa nafsunya memuncak, keluar fatwa, menyesatkan banyak orang. Bayangkan tuh gara-gara marah. Wajar jadi kalau bisa nahan marah itu bisa dapatkan pahala surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali. Ya baru dihukumi Khawarij itu kan setelah sekian tahun setelah peristiwa itu. Karena sesuatunya ketika masih berlangsung itu kadang-kadang tidak ada istilah buat mereka. Tetapi baru muncul ketika sudah diamati dalam rentang waktu yang lama. Jadi baru muncul penamaannya. Karena terkait nanti dengan pembahasan tauhid sebenarnya akidah. Ya. Bahwa mereka meyakini bahwa satu dosa itu sudah berarti tidak ada kelas tidak ada kembalinya lagi, tidak ada taubat. Dosa-dosa itu dianggap sesuatu hal yang final. Jadi nanti ketika ulama membahas tentang bab akidah, ya, keyakinan kepada Allah dan kemudian surga dan neraka, kemudian taubat dan seterusnya itu sampai kepada pembahasan. Nah, contohnya bagaimana nih orang yang begini? Nah, makanya contohnya nanti keluar. Ini ada kaum Khawarij, orang yang keluar dan menyalahkan semua orang. Dan nanti kemudian berbuntut kepada itu ada di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, pembahasan tentang kelompok-kelompok dalam Islam.
aslinya pembahasan itu tentang tauhid. Tapi kemudian akhirnya terpaksa membahas juga golongan-golongan. Nah, apakah yang 4.000 ini termasuk cikal bakal? Bisa jadi. Karena mereka ini tidak masuk ke barisannya Muawiyah, tidak masuk tetap di golongannya Ali, tapi di tengah-tengah. Berarti menganggap Ali dan Muawiyah ini sama-sama punya masalah. Inilah nantinya yang kemudian berkembang dan kemudian ya, cikal bakal golongan yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Dia nggak ngeh itu kalau bahwa dia juga menimbulkan masalah. Tapi dia merasa dalam kebenaran. Nah, ketika itu nanti mereka akan mengirim 3 pembunuh. Satu kepada Ali, satu kepada Muawiyah, satu lagi kepada Amr bin As. Karena peristiwa tahkim itu. Kan Amr bin As itu yang disebut sama mereka itu salah satu yang menyebabkan permasalahan menjadi luas. Nah, yang mendatangi Amr bin As waktu itu hanya berhasil melukainya saja, tapi dia langsung diringkus. Muawiyah bin Abi Sufyan sejak peristiwa tahkim itu tidak memimpin sholat. Suruh orang lain yang menggantikan. Padahal itu salah satu kewajiban wali. Dulu gubernur itu harus memimpin sholat. Karena dia tahu nih keadaan genting. Jadi dia sholat di rumah. Nah, yang pembunuhnya ini mungkin nggak dapat deskripsi siapa Muawiyah. Pokoknya wali pasti memimpin sholat. Datangin masjid, tikam orang yang memimpin sholat. Kasihan bener itu yang disuruh jadi imam. Tapi nanti jangan sampai takut jadi imam ya. Itu. Iya, imam jadi imam aja gitu. Nah, di zaman itu Muawiyah sudah punya apa? Ya skala prioritas mungkin ya. Pun dia sholatnya di rumah dengan jamaahnya di rumah dengan keluarga. Yang di masjid disuruh tugas. Nah, betul tuh terjadi. Nah, yang Ali bin Abi Thalib, Ali itu sebenarnya sedang sakit malam itu. Sedang sakit, sebenarnya ada rukhsah untuk tidak mimpin sholat, sakit berat. Tapi karena beliau ini adalah orang yang mukhlis, ya tetap mimpin sholat, walaupun sakit-sakit keluar. Pas pula ditikam. Jadi ada 3. Makanya kadang-kadang kemudian ada yang membenarkan. Tuh lihat, tuh, Ali yang kena, Ali yang salah. Ada segampang itu. Cocok logi pertama itu. Cocok logi yang bahaya. Nyocok-nyocokin kan. Lah, qadarullah siapa yang hidup, siapa yang mati. Tidak berarti yang mati itu salah. Dan bukan berarti yang selamat dan hidup itu benar. Ya, tidak bisa begitu. Kalau kita kan suka ngambil. Dia tuh kecelakaan. Banyak dosa kali. Orang kecelakaan dibilang banyak dosa. Emang yang nggak kecelakaan tidak ada dosa? Cocok logi itu. Kedua kejadiannya benar, tapi kesimpulannya keliru. Karena bisa lagi istidraj. Allah biarkan banyak dosanya, banyak kezaliman dibiarkan sama Allah SWT. Supaya nanti tidak ada lagi hujah untuk menyelamatkan orang ini. Jadi jangan mentang-mentang kita aman. Pokoknya hidup saya itu mulus saja. Hati-hati itu. Belum tentu yang mulus-mulus itu benar. Justru kita, ya Allah ya, kok gampang semua nih ya Allah. Apa kita bermohon kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai istidraj dibiarkan oleh Allah SWT. Jadi begitu. Cocok logi ya. Ali terbunuh, wah Ali yang salah. Padahal nggak ada rumus yang begitu. Amr bin As cuma kena luka aja, berarti dia nggak salah bang, nggak terlalu ada salah tapi nggak salah. Muawiyah nih bener, kenapa? Nggak terbunuh. Ya gimana dia nggak mau dia sholatnya di rumah. Jadi terkadang orang yang ikhlas itu udah ikhlas masih disalahkan pula gitu. Udah yang duluan ke masjid, nyiapin masjid dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada dia yang salah pula. Gara-gara antum nih gitu kan kita kehilangan. Wah, dia udah jagain gitu. Kebetulan hari itu dia nggak muncul atau telat. Hati-hati menimpahkan kesalahan hanya karena kita melihat secara kasat saja. Jadi ingat kisah Duaik. Pernah dengar kisah Duaik? Duaik itu orang inilah, orang tak berada. Tapi rumahnya nggak jauh dari Ka'bah. Ka'bah waktu belum direnovasi, Ka'bah atasnya masih bolong, belum ada atap. Zaman sebelum kenabian. Duaik namanya. Duaik bin Harith atau Duaik yang jelas saya ingat. Jadi sekali waktu orang datang melihat buka Ka'bah, ternyata Ka'bah kecurian. Ada orang naik. Karena di dalam Ka'bah itu orang letakkan segala macam barang-barang penting lah untuk prosesi macam-macam, untuk upacara-upacara jahili. Hilang barangnya sebagian. Wah, ada yang curi nih. Cari-cari, wah, ada sebagian kececeran di depan rumahnya Duaik. Langsung ditarik Duaik, dipotong tangannya, jebret. Tidak lama kemudian ternyata diketahui bahwa itu ternyata barang lebih banyak lagi ditemukan di tempat lain. Ini ternyata malingnya buru-buru.
karena udah mulai siang, mulai pagi, nggak bisa diangkut semua, dilempar aja ke depan rumah Duai. Nanti diambil lagi rencananya. Lepas tangan satu orang. Jadi hati-hati juga kita mengambil vonis hanya karena ini ada barang buktinya nih, di rumah dia nih. Wah, repot kalau gitu. Lempar-lempar aja depan rumah antum, kena semua. Kan enggak begitu kan? Itu berkisah Duai, itu ada di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Akhirnya orang-orang takut memugar Ka'bah. Cari macam-macam. Kisah menarik itu kalau pasti kajian Sirah. Kisahnya Duai. Satu lagi kalau ada. Boleh. Yang lain gimana? Iya. 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 Menentukan itu. Kalau politik kan banyak sekali partai Islam. Iya. 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 Ya memang ada hal yang memang kita diperbolehkan berbeda. Ya. Pandangan siasah itu boleh, sia-sia itu boleh berbeda. Apalagi negerinya negeri demokratik, ya, boleh. Karena itu berarti justru kita memberikan pilihan itu agar umat ini punya kebebasan untuk menentukan sikapnya. Ya tentu saja begitu. Tetapi kita tahu kan dakwah Islam digalakkan juga agar umat Islam ini punya memilih pilihan yang tepat. Jadi la ikraha fid din, untuk agama itu konsep dasarnya tidak boleh ada pemaksaan. Ya. Bahkan untuk masuk untuk Islam, untuk urusan Islam saja tidak boleh dipaksa, apalagi cuma pilihan partai. Bolehlah berbeda, silahkan. Tapi nanti dengan dakwah Islam yang baik, dengan pemahaman yang baik, maka kita akan mengerucut kepada beberapa pilihan saja yang memberi maslahat. Jadi yang penting tuh edukasinya. Karena kalau manusia dilarang, tahu sendiri kalau semakin dilarang semakin. Jadi justru yang kita harus giatkan itu adalah pendidikannya, supaya dia bisa memilih. Karena manusia memang Allah berikan kebebasan kok di dalam hidupnya untuk memilih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diterbentang di depan manusia itu, mana mau langkah, jalan yang mana? Fujur atau takwa? Pilihan. Allah saja kasih pilihan kita. Masa tiba-tiba kita mengatakan, nggak boleh ya? Gitu. Kasih pilihan. Tapi kita tahu bahwa setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Itu yang perlu dididik. Itu yang perlu dididik. Supaya ketika mengambil keputusan itu, bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi itu, yang penting itu. Jadi jangan dilihat bahwa perbedaan politik kita itu sebagai perpecahan. Perbedaan pilihan saja. Itu aja lebih gampang seperti itu. Ya, buktinya kita masih bisa duduk di satu masjid, masih bisa mengerjakan amal kebaikan yang baik. Ya udah. Sahabat Nabi di zaman Rasulullah masih hidup saja sudah jelas-jelas disuruh perintahkan ini, ada dua tafsiran. Tapi Rasulullah tidak pernah menghukum kedua-duanya. Yang satu bagus, yang satu bagus. Anggap aja seperti itu. Nah kalau masalah, apalagi masalah penentuan tanggal, sudah. Jangan dibawa ke akidah. Ya. Yang saya takut itu yang serem-serem, puasa di hari tasyrik loh, haram. Gitu. Nah, tarik napas saya yang begitu. Padahal masalah penentuan ini masalah ijtihadi juga. Yang penting kita tahu dalil. Jadi lebih ringan sebenarnya pilihan tentang itu daripada pilihan-pilihan yang lebih berat lagi. Jadi jangan khawatir ya, pintunya terbuka. Jadi jangan sampai kita, wah saya harus. Kadang-kadang ada pilihan, dua-duanya benar. Jangan zero sum game gitu ya. Seolah-olah kalau satu benar, pasti satunya salah. Itu sebab mengerikan. Padahal ada ruang ijtihad. Ada ruang ijtihad. Jadi kalau sudah ada ruang ijtihad, ya manfaatkan. Begitu. Yang penting bagi kita tadi memahami proses, tahu prosesnya, tahu konsekuensinya.
dan siap dengan konsekuensinya. Itu yang lebih urgent, ya. Nanti masalah persatuan umat itu tidak ditentukan oleh karena lebarannya berbeda berarti umat tidak bersatu. Jangan juga, itu bahaya juga ngomong begitu. Boleh kita punya 2 hari penetapan hari raya, tapi tetap bersatu kok. Karena kita diuji bersatunya itu ketika menghadapi masalah eksternal. Itu kan masalah internal. Itu masalah internal kok. Mahzabiyah, fiqhiyah, bahkan furu'. Justru kita nggak ngerti kalau yang seperti itu kita anggap perbedaan, kita anggap perpecahan. Ketika ada umat Islam yang miskin, kita diam saja, nah itu lebih bahaya. Ya, ketika umat ini nanti membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan, apa kita lihat? Dari mana bantuannya? Dari partai mana? Dari mazhab mana? Organisasi mana? Kami tidak terima kalau yang lebaran yang kemarin hari itu. Sayang banget gitu yang begitu-begitu. Ya Allah gitu. Jadi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Karena fikih, makanya pelajarilah fikih. Orang yang tidak memahami fikih, maka tidak memahami ikhtilaf ulama. Biasanya yang paling ngegas ini, yang justru nggak tahu variasinya. Yang tahu variasinya slow, tenang. Gitu. Oh gas ini, ngegas terus ya. Padahal mobil kalau ngegas terus repot, nabrak-nabrak gitu. Mobil itu kan mainin kadang gas dikit, kadang-kadang rem dikit, gas dikit. Bahkan ininya juga belok gini kan. Kalau untuk mau bicara kelurusan manhaj, kelurusan apa, lurus terus. Jadi banyak rambu-rambu yang kena tabrak. Bisa jadi anak sendiri di depan ketabrak karena itu mempertahankan mau lurus. Ini sedikit, tidak apa-apa. Yang penting tadi niatnya karena Allah. Pada akhirnya kita semua ini nantinya saling memaafkan. Bukalah pintu maaf yang besar. Lapangkan dada untuk memaafkan. Bahkan kepada sesama keluarga sendiri. Biasanya kalau kita tidak biasa memaafkan di dalam ring yang terdekat kita, susah juga kita memaafkan orang lain. Biasakan saling memaafkan. Jadi bagus kita punya tradisi saling memaafkan. Itu bagus sekali. Cuma jangan formalitas saja. Benar-benar memaafkan. Bahkan disunahkan Nabi kan sebelum tidur itu kita memohon maaf, bertobat dan memaafkan semua orang yang menyalahi kita hari ini. Maka ketika meninggal dunia tenang. Ini tidur masih ada masalah si anu, tidurnya begitu. Bangunnya gitu juga. Ya Allah, capek banget hidupnya. Berkerut-kerut terus. Tabassumuka di wajhi akhika sodako. Engkau menghiasi wajahmu dengan senyuman kepada saudaramu adalah sebuah sedekah. Allahu a'lam. Cukup ya, saya harus beranjak. Subhanallah. Stop. Waalaikumsalam. Barakallahu.